Bab 64. Marson Gu meminta ciuman dan pelukan. Marson Gu melihatnya mengerutkan alisnya, merasa sedikit bersalah. Natalia, aku juga hanya memperhatikanmu. Dia tersenyum dingin, mendelik tajam pada Marson Gu, berucap dengan kesal, aku tidak. Marson Gu merasa curiga pada ucapannya, jika bukan seperti ini, lalu mengapa dia semarah ini? Natalia Wu merasa sulit untuk mengerti tatapannya, dia hanya merasakan amarah yang mencuat, hingga membuatnya berapi-api, mengulurkan tangannya mengibaskan padanya. Kebetulan, pukulan ini mendarat di atas bahu Marson Gu yang terluka. Ah! Mendengar Marson Gu memekik kesakitan, menyentuh bahunya, dengan mengerutkan alisnya, terlihat seperti sangat kesakitan. Natalia Wu seketika menjadi panik, terburu-buru berucap, Kamu baik-baik saja kan? Marson Gu memegang erat bahunya, tidak berhenti mengerang, tidak apa, sebentar lagi aku akan baik-baik saja. Melihatnya yang seperti ini, seketika Natalia Wu merasa bersalah, maaf, aku tidak sengaja. Mendengar hal ini, tatapan Marson Gu yang memandang ke bawah, terlihat sebersit kilatan, lalu menatapnya dengan menyedihkan, Natalia, tanganku sakit, bagaimana jika kamu menciumku? Seketika dia merasa, jika Marson Gu sedang berpura-pura kesakitan. Namun, saat dia memukulnya tadi dan mengerang kesakitan, tidak terlihat seperti berpura-pura, seketika membuatnya merasa bingung. Marson Gu melihat dirinya yang meragu, sengaja menghela nafas pelan, menyentuh bahunya berucap dengan pelan, Natalia, bahkan hanya permintaanku ini kamu tidak ingin memenuhinya. Aku. Dia membuka mulutnya, namun tidak bisa mengungkapkan penolakannya. Setelah dia meragu sejenak, dengan cepat dia mengecup sudut bibirnya, menekan rasa panik yang ada dalam hatinya, berucap, sekarang, apa sudah membaik? Marson Gu mengulurkan tangannya menyentuh sudut bibirnya, seperti masih tertinggal rasa sentuhan hangat tadi, membuat hatinya berbunga-bunga. Dia mengelurkan tangannya melingkari pinggangnya, lalu dengan pelan menariknya masuk ke dalam dekapannya, menundukkan kepala mencium bibir merahnya. Bahkan di saat kesadarannya belum kembali, mencium bibirnya, lalu menelusuri setiap sudut mulutnya, seperti ingin mengklaim jika dirinya adalah miliknya. Kedua tangan Natalia Wu menepuk bahunya, ingin menghentikan ciumannya, namun takut kembali menyentuh bahunya yang terluka, hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia lakukan. Perlahan-lahan, dia terlarut dalam gerakan Marson Gu yang lembut, dia membuka bibirnya, membalas ciumannya perlahan. Balasannya membuat Marson Gu semakin bersemangat, tangan yang melingkari tubuhnya semakin mengerat, seperti ingin membuatnya masuk ke dalam tubuhnya, dan terus melindunginya. Beberapa saat kemudian, kedua itu saling menjauhkan diri dengan nafas yang berderu, kening mereka masih saling menyatu, merasakan hangatnya nafas masing-masing yang masih memburu. Natalia Wu yang sudah tersadar, teringat akan tindakannya tadi, seketika wajahnya memanas, merutuki dirinya sendiri, dan kesal pada Marson Gu yang kembali membohongi dirinya, mengangkat kakinya lalu menghentakkannya ke atas punggung kakinya, berucap dengan marah, dasar pembohong, mesum, tidak bisa dipercaya. Dia terus berucap, mengatakan kalimat itu berulang kali, membuat Marson Gu yang mendengarnya merasa sedikit tidak tahan. Sebenarnya dia berusaha menahannya, tidak berani memecahkan tawanya, membiarkan Natalia Wu melampiaskan kekesalannya. Natalia Wu mendelik kesal padanya, hingga dadanya terus naik turun dengan cepat, lalu ingin memberinya sebuah pukulan, melihat pria itu yang mengunci tangannya, segera melontarkan amarahnya. Marson, kamu menggunakan tanganmu yang terluka, untuk mempermainkanku kan? Ucapnya menggertakkan giginya. Marson Gu mengedipkan matanya beberapa kali tanpa merasa bersalah, menatapnya memohon, Natalia, selalu saja aku disalahkan, kapan aku mempermainkanmu, sejak tadi kamu yang terus mempermainkanku.
Mempermainkanmu. Kedua matanya membelalak terkejut berbalik bertanya, hingga wajahnya memerah karena kesal dan menggertakkan giginya kuat. Sejak kapan pelaku yang menuntut lebih dulu? Bukankah ini terbalik? Dia sekarang sudah mengerti. Marson Gu melihat wajah kesalnya, menyunggingkan sudut bibirnya, menatapnya dengan tatapan sayang, berucap lembut, baiklah aku yang mempermainkanmu, oke. Jangan marah lagi, bisa menimbulkan keriput. Natalia Wu mendecih dingin dalam hati, berucap dengan menyeramkan, terasa seperti menyalahkanmu kan? Tidak sama sekali, aku yang mempermainkanmu, memang aku yang mempermainkanmu. Marson Gu segera berucap, tatapannya terlihat sangat tulus. Natalia Wu tidak mempercayai ucapannya, hingga membuatnya tidak tahu harus melakukan apa, dan hanya bisa menahan kekesalannya. Tunggu hingga tangannya sembuh, hehe. Marson Gu tidak tahu jika Natalia Wu sedang membuat perhitungan dengannya. Tunggu setelah tangannya sembuh, dia akan membuat pembalasan padanya. Dia melihat Natalia Wu yang hampir meledak, teringat akan masalah yang dia perintahkan pada Andisi sebelumnya, mencoba mengaitkan jari kelingkingnya, melihatnya yang tidak menolak, kembali mencoba menggenggam semua tangannya. Natalia, besok aku akan membawamu berjalan-jalan bagaimana? Mendengar hal ini, Natalia Wu menatap ragu padanya, tidak mempercayai dia bisa sebaik ini. Kening Marson Gu sedikit berkerut, sebenarnya apa yang telah dia lakukan sebelumnya, hingga membuat Natalia Wu merasa jika semua yang dia lakukan tidak bersungguh-sungguh. Dia terbatuk sejenak, membersihkan tenggorokannya. Natalia, jarang-jarang kita bisa keluar, apa kamu tidak ingin berjalan-jalan keluar? Tentu saja dia ingin jalan-jalan keluar, tapi dia tidak ingin bersama dengannya. Natalia Wu menundukkan kepalanya menyembunyikan pemikirannya, berucap datar, aku tidak ingin keluar. Tidak bisa, kamu ingin pergi maka pergi saja, jika kamu tidak ingin pergi maka kamu harus pergi. Marson Gu berucap dengan pasti, nada bicaranya terdengar sangat tegas. Dia menarik sudut bibirnya dengan dingin, lalu memutar bola matanya malas pemaksa. Marson Gu membawanya ke dalam dekapannya, menundukkan kepalanya mencium wajahnya, berucap dengan bangga, jika aku pemaksa, maka kamu adalah orang yang akan selalu kupaksa. Natalia Wu tidak bisa berkata apapun. Kali ini dia mengetahui Marson Gu yang tidak tahu malu, tidak ada yang lebih tidak tahu malu dari dirinya. Keesokan harinya, baru saja matahari terbit, Marson Gu langsung menarik Natalia Wu keluar dari selimut, tanpa memperdulikannya langsung membawanya keluar. Hari yang indah, pergi bersenang-senang, membayar kesalahannya kemarin padanya. Sepanjang perjalanan Natalia Wu terus terkantuk, melihat birunya air laut, pasir yang keemasan, seketika suasana hatinya jauh lebih baik. Dia menatap Marson Gu yang masih terluka, untuk apa datang ke sini? Kamu masih terluka tidak bisa berenang, aku juga tidak bisa berenang. Marson Gu menggandeng tangan Natalia Wu berjalan ke arah pinggir pantai, kakinya memijak di atas pasir yang lembut, menghantarkan rasa yang menggelitik, tanpa bisa ditahan sudut bibir Natalia Wu tertarik ke atas, iris matanya yang berkilau menunjukkan sebuah senyuman yang dalam. Natalia, apa kamu ingin belajar berenang? Tanyanya tiba-tiba. Natalia Wu menolehkan tatapan, menatap langsung pada kedua iris matanya yang berbinar, seperti mengerti akan tujuannya yang membawanya ke sini. Dia melihat lautan yang tidak berbatas, kakinya merasakan air laut yang dingin, membuatnya teringat kembali dengan rasa saat dia tenggelam di dalam air, tanpa disadari tangannya yang terjulur di sisi tubuhnya mengepal, berucap menolak, aku tidak ingin belajar. Bab 65. Memohonlah padaku, maka aku akan mengajarimu. Jawaban ini sama seperti dugaan Marson Gu. Dia menggenggam erat tangan Natalia Wu, sepasang matanya menatap lekat padanya. Natalia,
jika lain kali kamu kembali mengalami hal yang sama seperti kali ini, lalu aku tidak bisa tiba dengan cepat." Natalia Wu terdiam sejenak, menipiskan bibirnya, terdiam tidak mengucapkan apapun. "Natalia, kamu tidak bisa terus bersembunyi dari hal yang kamu takutkan, tapi kamu harus belajar untuk melawannya. Sebenarnya berenang tidak semenakutkan itu, asalkan kamu sudah bisa. Itu sama dengan kemampuanmu untuk melindungi diri telah bertambah satu, apanya yang tidak baik." Dia berucap menasehati dari lubuk hatinya yang terdalam. Iris matanya melihat ke arah air laut, masih terdapat sedikit ketakutan dalam hatinya, namun dia juga tidak bisa untuk tidak mengakui jika ucapan Marson Gu memang benar. Beberapa saat kemudian, bibir merahnya bergerak. "Baiklah, aku akan belajar." Dia melihat ke sekitar, lalu menatap bingung pada Marson Gu. "Siapa yang mengajariku?" Marson Gu menaikkan alisnya. "Tentu saja aku." Tatapan ragunya jatuh pada bahu Marson Gu, berucap dengan ragu, "Apa bisa dengan dirimu yang seperti ini?" Dia mengerutkan alisnya, sedikit memicingkan matanya, menunjukkan tatapan berbahaya, lalu berucap dengan suram, "Bisa atau tidaknya, kamu akan mengetahuinya nanti." Entah mengapa, dari nada bicaranya, Natalia Wu bisa merasakan bahaya yang akan menghampirinya. Dia segera tersenyum, "Aku hanya mengkhawatirkan bahumu, tidak ada maksud lain." Marson Gu menarik sudut bibirnya. Natalia Wu yang melihat senyuman itu merasa sedikit terkejut, seketika membuatnya tidak ingin belajar berenang. Dengan perasaan yang khawatir, dia pergi ke ruang ganti berganti dengan pakaian renang. Setelah dia berkutat cukup lama, akhirnya memberanikan diri keluar dari ruang ganti. Seketika dia langsung menemukan Marson Gu yang mengenakan celana renang berwarna hitam. Kulit putihnya terlihat berkilau di bawah cahaya matahari, bahunya yang lebar, pinggangnya yang kuat, ototnya yang terlihat sempurna, garis perutnya, dan perut six-pack-nya yang tidak begitu terlihat jelas. Natalia Wu yang melihat hal itu sedikit tertegun, dia tidak menyangka di balik pakaian Marson Gu ternyata dia menyembunyikan bentuk tubuhnya ini, yang ternyata terlihat sangat memukau. Marson Gu seperti dapat merasakan tatapannya, membalikkan tubuhnya melihat Natalia Wu yang mengenakan baju renang bermotif garis-garis berwarna biru muda, dengan tali yang terikat di belakang lehernya, rambut panjangnya terikat ekor kuda, menunjukkan keningnya yang bersih, terlihat sangat cantik. Kulit putihnya terlihat seperti putih telut, lekukan tubuhnya yang luar biasa, dan kedua kaki panjang dan ramping miliknya yang sangat menarik perhatian. Seketika Marson Gu merasa tubuhnya memanas, dia sedikit menarik paksa tatapannya, iris matanya langsung melihat ke arah para pria yang ada di pantai. Seketika dia menyesal membawa Natalia Wu ke tempat seperti ini, dia ingin menyembunyikan dirinya, hanya dirinya yang boleh melihatnya. Natalia Wu tidak menyadari reaksi anehnya, berjalan ke sisinya lalu menepuk pelan bahunya. "Bukankah kamu mengatakan ingin mengajariku berenang? Mau belajar di mana?" Mendengar hal ini, kesadarannya kembali, lalu menatap ke sekeliling, menemukan tempat yang tenang dan sedikit orang. Dia menunjuk ke tempat itu, "Kita pergi ke sana." Natalia Wu menatap ke arah yang ditunjuknya, pemandangan di sana tidak buruk, lalu menganggukkan kepalanya, "Baiklah." Mereka berjalan beriringan, sepanjang jalan banyak pasang mata yang memperhatikan mereka. Pria tampan dan wanita cantik yang dijadikan satu, entah dimanapun, pasti akan menarik perhatian. Marson Gu melihat tatapan terkejut dari para pria itu, seketika wajahnya menggelap, mengeratkan bibir tipisnya, seperti ingin memberi peringatan, lalu menarik pinggang Natalia Wu dengan bangga, memberitahu pada semua orang tanpa suara. Wanita ini adalah miliknya. Natalia Wu yang sudah terbiasa dengan dirinya yang suka menarik tubuhnya, tidak merasakan sesuatu yang salah. Namun para pria yang melihat hal ini, terlihat menunjukkan tatapan kekecewaan mereka.
Wanita cantik ini sudah ada yang memilikinya, sangat disayangkan. Tiba di tempat tujuan, Natalia Wu baru menyadari, wajah Marson Gu yang terlihat menyeramkan, sekujur tubuhnya mengeluarkan aura yang dingin, bertanya dengan bingung, ada apa denganmu? Marson Gu kembali teringat dengan tatapan para pria itu yang menatap dirinya, berucap dengan gigi yang menyatu, aku membenci tatapan mereka yang melihatmu, aku benar-benar ingin menyembunyikanmu rasanya. Tatapan? Tatapan apa? Natalia Wu tidak mengerti maksudnya, dan malas untuk memikirkan Marson Gu yang aneh, dia langsung berlari kecil ke sisi laut, mengulurkan kakinya menyentuh sedikit air laut. Dia merasakan suhu yang dingin, mengurangi suhu panas yang ada pada tubuhnya. Dia memberanikan diri kembali melangkah ke depan, hingga air laut telah menutupi setengah kakinya. Dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sekali lagi dia memberanikan dirinya maju beberapa langkah ke depan. Natalia, kemari. Marson Gu melambaikan tangannya padanya. Mendengar hal ini, Natalia Wu mengangkat pandangannya dan menyadari, entah sejak kapan pria itu telah berjalan ke hadapannya, gelombang air laut langsung menutupi hingga bagian pinggangnya, lekukan tubuhnya terlihat samar di dalam air laut. Perlahan-lahan dia mendekat ke arah Marson Gu, perlahan-lahan air laut yang dingin melingkupi tubuhnya, membuatnya teringat akan malam itu, saat dirinya hampir mati tenggelam, tatapannya terbesit sebuah kilatan ketakutan. Marson Gu menyadari perasaannya, mengulurkan tangannya menyentuh lengannya, jangan takut, ada aku. Dia menipiskan bibirnya tersenyum, lalu mengangguk pelan, rasa tegang dan takut yang ada dalam hatinya masih belum menghilang. Ombak air datang menyapu, Natalia Wu merasa dirinya seperti tidak bisa berdiri dengan stabil, mencengkram tangan Marson Gu dengan kuat tidak ingin melepaskannya. Melihat hal ini, tatapannya sedikit berkilat, menariknya dengan kuat, seketika Natalia Wu langsung masuk ke dalam dekapannya. Ah! Dia memekik, kedua tangannya melingkar erat di leher Marson Gu, menggantungkan semua tubuhnya ke tubuh pria itu. Karena tekanan air, membuat Marson Gu dengan mudahnya menggendongnya hanya dengan satu tangan, menundukkan kepalanya tersenyum berbisik di telinganya, Natalia, apa sebegitu tidak inginnya kamu melepaskanku? Setelah Natalia Wu tenang, dia baru menyadari jika dirinya menempel pada Marson Gu seperti seekor gurita, seketika wajahnya memanas, menggigit bibirnya, ingin melepaskan tangannya, namun dia takut dengan air, berucap dengan kuat, siapa yang tidak ingin melepaskanmu? Kamu jangan berlebihan. Benarkah? Marson Gu mengulurkan tangannya ingin melepaskan dirinya. Natalia Wu yang merasakan pergerakannya, semakin mengeratkan lingkaran tangannya pada lehernya, berucap dengan sedikit bergetar, jangan dilepaskan, aku takut. Marson Gu yang melihatnya benar-benar ketakutan, tidak kembali menggodanya, dan berucap, Natalia, jangan takut, ada aku di sisimu, lepaskan aku pelan-pelan, ayo dicoba dulu. Oke. Natalia Wu berdeham menyetujui, mencoba melepaskan diri dari Marson Gu, namun tetap mencengkram satu tangannya dengan kuat, membiarkan kekuatan air mengangkat tubuhnya perlahan-lahan. Melihatnya yang mulai terbiasa, Marson Gu melepaskan tangannya, memberinya petunjuk untuk bergerak perlahan, beberapa kali memperbaiki kesalahannya, setiap gerakan dia akan memperbaikinya. Natalia Wu yang bertubuh ramping, berkulit lembut, terus berusaha untuk belajar, menyadari jika pria itu diam-diam mencari kesempatan menyentuhnya. Marson, aku sudah bisa berenang. Ucap Natalia Wu dengan senang, sepasang matanya menatapnya berbinar seperti sinar mentari. Bab 66. Ada aku, jangan takut. Melihat tatapannya yang berbinar, Marson Gu menarik sudut bibirnya, kamu sangat hebat. Mendengar pujiannya, seketika hati Natalia Wu merasa berbunga-bunga, melepaskan keberaniannya berenang ke sana kemari di sisinya. Marson Gu yang melihat Natalia Wu berenang seperti seekor ikan,
Hatinya merasakan kehangatan, mendengar suara tawanya yang renyah, membuatnya merasa jauh lebih bangga dibandingkan memenangkan sebuah proyek bernilai miliaran. Natalia Wu yang sudah bisa berenang memberanikan dirinya, perlahan-lahan dia merasa tidak puas berenang hanya di area kecil ini, lalu dia berenang maju ke depan. "Marson, ayo kemari, berenang bersamaku." Selesai berucap, saat dia menolehkan kepalanya dia menemukan Marson Gu yang seharusnya sedang berdiri mengulurkan tangannya, tiba-tiba menghilang. Seketika senyuman di wajahnya menghilang, tatapannya melihat ke sekitar dengan panik, berteriak dengan keras, "Marson! Marson!" Bagaimanapun dia berteriak, tetap tidak ada balasan. Natalia Wu mulai merasa takut, bahkan dirinya mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Apa Marson Gu tenggelam di dalam air? Tidak mungkin. Bukankah dia bisa berenang? Tapi, tangannya sedang terluka. Memikirkan hal ini, Natalia Wu bersiap menepi untuk mencari bantuan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sebuah tangan besar yang menarik pinggangnya ke bawah. Tanpa bisa dikendalikan, Natalia Wu meminum air laut. Saat dia bersiap untuk memberontak, sebuah bibir tipis yang dingin telah menempel di bibirnya, langsung memberikannya nafas buatan. Saat dia membuka sedikit bibirnya, dirinya langsung mencium bibirnya yang terbuka. Natalia Wu membuka matanya lebar menatap Marson Gu yang ada di hadapannya. Seketika amarahnya memuncak, mengulurkan tangannya bersiap untuk menyingkirkannya. Pandangannya jatuh pada bahunya yang terluka. Akhirnya dia menghentikan gerakannya. Marson Gu menciumnya sejenak, lalu membawanya keluar dari air. Iris matanya yang dalam menatapnya penuh dengan kelembutan. "Marson!" Dia berteriak dengan marah. "Natalia, apa kamu mengkhawatirkanku?" Tadi dia melihat Natalia Wu yang terlihat panik. Jika mengatakan tidak ada dirinya di dalam hati Natalia Wu, bagaimana bisa dia mempercayainya? Natalia Wu mengulurkan tangannya mendorongnya, menatap tajam padanya, berucap dengan marah, "Apa menurutmu ini menyenangkan?" Hanya Tuhan yang tahu, saat dia tidak menemukan Marson Gu, betapa takutnya dirinya, bagaimana bisa dia menjadikan hal ini sebagai bahan candaan. Marson Gu melihatnya yang benar-benar marah, menarik kembali raut wajahnya, menggenggam tangannya meminta maaf, "Maaf, Natalia, aku tidak sengaja untuk menakutimu, jika kamu marah maka pukul saja aku, oke?" Memukulnya. Dia tertawa dingin, tatapannya jatuh pada bahunya, menggertakkan giginya berucap, "Kamu pikir dengan menunjukkan lukamu, lalu aku tidak berani melakukan sesuatu padamu begitu?" "Bukan begitu." Dia segera menjawab, tatapannya terlihat tulus. Natalia Wu sudah beberapa kali dibodohi olehnya, dia tidak lagi mempercayai ucapannya, langsung menghempaskan tangannya dan berenang ke tepian. Marson Gu tidak menyangka jika reaksinya akan seperti ini, seketika benaknya merasa menyesal, namun yang lebih dominan adalah rasa senang. Ternyata di dalam hati gadis ini menyimpan perasaan untuknya. Natalia Wu tiba di tepian, melangkah dengan kesal ke arah ruang ganti, dengan raut wajah yang berapi-api. Marson Gu segera mengejarnya, menangkap lengannya, "Natalia, jangan marah, aku tahu aku salah, kamu boleh menghukumku apapun, oke?" Mendengar hal ini, dia menghentikan langkahnya mendecih dengan dingin, mengangkat sebelah alisnya, bertanya, "Boleh melakukan apapun?" Seketika dia merasakan firasat buruk, namun dia sudah terlanjut mengatakannya, mengeratkan giginya mengangguk, "Ya, bagaimanapun boleh." "Baiklah, aku juga tidak akan mempersulitmu, aku memintamu untuk menari di sini, aku akan memaafkanmu, bagaimana?" Tatapan Natalia Wu terlihat menantangnya. Marson Gu. Dia menipiskan bibirnya, menyuramkan wajahnya, "Tidak bisa, ganti yang lain." Natalia Wu menundukkan wajahnya menyembunyikan perasaannya, berucap datar, "Karena kamu tidak bersedia, kalau begitu lupakan saja."
Selesai berucap, dia membalikkan tubuhnya bersiap untuk pergi. Marson Gu mengulurkan tangannya menghentikannya. Natalia, ganti yang lain. Tidak. Tanpa berpikir dia menolaknya. Saat ini Marson Gu merasakan apa yang dinamakan senjata makan tuan. Dia melihat tatapan dingin Natalia Wu, diam-diam menggertakkan giginya. Wanita yang dipujanya, dia akan melakukan apapun demi wanita ini. Baiklah, setelah kembali ke hotel aku akan menarikannya untukmu, oke? Terlihat sebersit keterkejutan dalam tatapan Natalia Wu. Baik. Dia benar-benar tidak menyangka jika Marson Gu akan menyetujuinya. Seketika hatinya merasa senang. Berani mempermainkannya, maka kali ini biar dia juga merasakannya, bagaimana rasanya dipermainkan. Sepanjang perjalanan dari pantai kembali ke hotel, suasana hati Natalia Wu sangat senang, dia merasa sangat tidak sabar. Nanti saat Marson Gu menari, dia harus merekamnya, agar dia bisa menggunakan itu untuk mengancamnya. Memikirkan hal ini, Natalia Wu semakin tidak sabar ingin melihat Marson Gu menari. Marson Gu melihat mata Natalia Wu yang berbinar, semakin memuramkan wajahnya, seketika tubuhnya berkuduk merinding. Mereka berjalan hingga ke depan pintu kamar, langsung menemukan Eddie Lin yang sedang berjaga di depan pintu. Saat Eddie Lin melihat mereka, terlihat binaran dalam matanya, segera berjalan menghampiri mereka, dan berucap, Direktur Gu, Nona Wu, akhirnya kalian kembali. Marson Gu mendinginkan wajahnya, bertanya dengan dingin, Direktur Lin, apa ada masalah? Eddie Lin tersenyum, tatapannya jatuh pada Natalia Wu, begini, karena Direktur Gu dan Nona Wu telah datang ke kota B, aku belum sempat melayani kalian, jadi ingin mengajak Direktur Gu dan Nona Wu untuk berkeliling, hitung-hitung sebagai permintaan maaf untuk Nona Wu. Permintaan maaf. Mendengar dua kata ini, Natalia Wu mengerti apa yang dia rencanakan. Apalagi jika bukan takut karena masalah Melilin, Marson Gu akan terus marah padanya. Marson Gu tidak langsung menolak ajakannya, namun menolehkan kepalanya menatap Natalia Wu, menanyakan pendapatnya, Natalia, apa kamu ingin pergi? Natalia Wu tidak terlalu tertarik untuk berkeliling. Saat bersiap menolaknya dia mendengar suara Eddie Lin, Nona Wu, di kota B ada sebuah kuil yang sangat ajaib, setiap orang yang datang ke kota B harus pergi ke kuil itu, apa kamu dan Direktur Gu ingin pergi ke sana untuk melihat-lihat? Kuil yang sangat ajaib. Natalia Wu yang mendengar hal ini, ingin membuat permohonan untuk kedamaian ayah Gu, langsung menganggukkan kepalanya. Hati Eddie Lin langsung merasa tenang, terlihat jelas dia menghela nafas lega, lalu mengeluarkan 2 lembar tiket, memberikannya ke hadapan Marson Gu, Direktur Gu, ini tiket kuilnya, semoga kalian bersenang-senang. Dia tidak ingin ikut pergi ke sana, mengenai hal ini dia masih bisa berpikir, untuk apa menjadi obat nyamuk. Natalia Wu mengambil tiket yang ada di tangan Marson Gu melihatnya, membacanya pelan, kuil Anruo. Dia semakin penasaran pada kuil ini, ternyata untuk masuk ke dalam pun memerlukan tiket, sebenarnya seajaib apa. Natalia, hari ini sudah lelah, sebaiknya istirahat dulu, besok baru kita ke sana. Ucap Marson Gu dengan pelan, iris matanya yang dalam terbesit sebuah kilatan. Baik. Natalia Wu menganggukkan kepalanya. Diinterupsi oleh Eddie Lin seperti ini, membuat Natalia Wu melupakan masalah Marson Gu yang akan menari.